Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, kuatkan aku saat situasi tertekan dan nyatakanlah keadilan-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam doa dan renungan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang situasi tertekan dalam hidup yang barangkali pernah, sedang, dan akan kita alami. Banyak nabi dan orang kudus pernah mengalami situasi seperti ini. Namun, mereka percaya bahwa meskipun mengalami situasi ini, Tuhan selalu ada untuk memberikan keadilan dan kekuatan dan juga jalan keluar. Kita mohon rahmat ini dalam doa dan renungan kita kali ini. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Engkau adalah sumber kekuatan kami dalam berbagai situasi hidup yang kami alami. Berilah kami kekuatan untuk menghadapi situasi sulit dalam hidup kami, terutama ketika kami mengalami tekanan dan diperlakukan tidak adil dalam relasi kami dengan sesama kami. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan singkat dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang memuji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat.
Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan tadi kita melihat betapa beratnya beban yang dipikul oleh Nabi Yeremia. Ia tidak hanya menyampaikan pesan-pesan yang sulit didengar oleh bangsanya, tetapi ia juga harus menghadapi permusuhan dan pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya. Ia mendengar bisikan-bisikan jahat, rencana untuk menjebaknya, dan keinginan untuk membalas dendam kepadanya. Situasi ini tentu menimbulkan rasa takut dan gentar dalam dirinya. Namun di tengah tekanan yang begitu besar, Yeremia menunjukkan iman yang teguh kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa meskipun semua orang di sekitarnya bersekongkol melawannya, Tuhan tetap menyertainya sebagai pahlawan yang gagah. Keyakinan ini memberinya kekuatan dan harapan. Yeremia percaya bahwa Tuhan akan membela dirinya dan membiarkan musuh-musuhnya menanggung malu atas kegagalan rencana jahat mereka. Yeremia juga mengakui kedaulatan Tuhan sebagai penguji hati dan batin manusia. Ia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan, memohon keadilannya. Di akhir bagian ini, kita melihat sebuah paradoks yang indah. Di tengah penderitaan dan ancaman, Yeremia justru mengajak untuk bernyanyi dan memuji Tuhan, karena ia telah melepaskan orang miskin dari tangan orang-orang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa iman Yeremia tidak goyah, dan ia tetap melihat karya penyelamatan Tuhan di tengah kegelapan. Saudara dan saudariku yang terkasih, barangkali kita juga mengalami situasi yang sama. Kita telah berusaha menjadi pribadi yang baik, namun selalu ada orang yang tidak menyukai dengan apa yang kita lakukan. Mari kita belajar dari Nabi Yeremia beberapa hal yang membantu kita untuk menghadapi situasi ini dalam hidup kita. Pertama, realitas tekanan dan fitnah. Sebagai pengikut Kristus, kita juga mungkin menghadapi tekanan, fitnah, atau pengkhianatan karena iman dan nilai-nilai yang kita pegang. Kita bisa merenungkannya dalam kehidupan kita. Bisa jadi tekanan itu berasal dari dalam keluarga, lingkungan, komunitas, teman, atau sesama yang barangkali tidak suka dengan kehadiran kita. Seperti Nabi Yeremia mengalami tekanan yang berasal bahkan dari teman dan sahabat dekatnya sendiri. Kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Di saat-saat sulit yang kita hadapi itu, kita tidak sendiri. Tuhan hadir sebagai pembela dan sumber kekuatan kita. Andalkanlah Tuhan dalam setiap situasi, terutama saat sulit yang kita hadapi dalam hidup kita. Ketiga, keyakinan akan keadilan Tuhan. Meskipun kadang keadilan dunia terasa lambat atau bahkan tidak ada, bahkan mungkin ada saat di mana kita merasa berjalan sendiri, tidak ada yang membantu atau membela kita. Pada saat seperti ini, kita harus percaya bahwa keadilan Tuhan pasti akan dinyatakan pada waktunya. Tuhan ada bersama kita, Ia tidak meninggalkan kita. Sudah banyak kesaksian yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan kita
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Salah satu kesaksian adalah dari Nabi Yeremia ini. Keempat, pentingnya menyerahkan perkara kepada Tuhan. Ketika kita merasa terbebani dan tidak berdaya menghadapi masalah, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan adalah langkah yang bijak. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, karena kita memiliki keterbatasan, bahkan mungkin kita tidak mampu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Andalkanlah Tuhan, karena Tuhan mengetahui yang terbaik untuk kita, dan Ia akan membantu kita bila kita sungguh mau datang dan percaya kepadanya. Kelima, pujian di tengah kesulitan. Seperti Yeremia, kita diajak untuk tetap memuji Tuhan bahkan di tengah kesulitan. Pujian dapat menguatkan iman kita dan mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan. Dengan memuji Tuhan, artinya kita percaya bahwa Ia akan membantu kita, bahwa Ia telah memberikan kepada kita banyak rahmat dalam perjalanan hidup kita, termasuk rahmat yang akan kita mohonkan saat kita mengalami kesulitan ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga pengalaman Nabi Yeremia ini menguatkan kita yang barangkali saat ini sedang mengalami persoalan dalam relasi dengan sesama. Atau mungkin juga pada hari-hari yang akan datang, bila kita menghadapi situasi seperti ini, kita sudah memiliki pegangan bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang seringkali menjatuhkan kita. Semoga Nabi Yeremia mendoakan kita. Semoga kita selalu kuat menghadapi situasi ini. Percayalah, sebagaimana Tuhan menyertai Nabi Yeremia, demikian pun Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon semoga Engkau sudi mendengarkan doa-doa kami. Ya Bapa sumber kekuatan kami bersyukur atas teladan Nabi Yeremia yang mengandalkan-Mu ketika mengalami tekanan dalam hidupnya. Kami memohon kekuatan dari-Mu ketika kami menghadapi tekanan, fitnah, atau ketidakadilan dalam hidup kami. Semoga dengan kekuatan dari-Mu, kami dapat menghadapi situasi ini dengan sabar, karena Engkau ada bersama dengan kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Mulia, berilah kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran dengan kasih-Mu, dan bantulah kami untuk selalu yakin akan penyertaan-Mu. Semoga kami tidak menyerah bila menghadapi situasi ini, tetapi kami yakin bahwa sebagaimana Engkau menyertai orang kudus-Mu dalam situasi sulit, Engkau juga menyertai kami. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena dalam situasi apapun Engkau selalu ada bersama kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami untuk selalu memuji dan memuliakan Engkau meskipun kami sedang mengalami situasi berat dalam hidup kami. Kami percaya ya Bapa, bahwa memuji dan memuliakan Engkau adalah hal yang patut kami sampaikan karena cinta-Mu yang tak terhingga
Engkau curahkan kepada kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami juga ingin berdoa dan menyampaikan intensi atau wujud kami masing-masing. Mari kita menyampaikan intensi atau wujud kita masing-masing. Ya Bapa yang Maha Baik, itulah doa-doa dan permohonan yang kami sampaikan dengan ketulusan dan kerendahan hati kami. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu hari ini semakin menguatkan iman kami dan menumbuhkan keyakinan kami akan kuasa dan keadilan-Mu. Bimbinglah kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa, kami mohon, semoga Engkau menganugerahkan kepada kami, keluarga kami, dan keluarga di seluruh dunia, rahmat kekuatan dalam menghadapi situasi tertekan. Semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.